Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Nah, terus tadi Bang Amang juga ngomong tentang setan. Jadi kita harus pahami, setan itu kan ada dua. Satu dari golongan jin, satu lagi dari golongan manusia. Jadi kita jangan suka mencari setan yang jin. Jangan kita cari tahu. Setan yang wilayah jin itu nggak usah kita cari tahu. Jadi kalau kita betul-betul mau mengenali diri, kenalilah setan diri kita sendiri. Apa itu setan diri kita yang manusia, Bang? Nafsu kita. Jadi orang yang mengikuti nafsu, jelas orang itu sudah jadi setan. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong dari kita lahir sampai sekarang, pernah nggak kita mengikuti nafsu? Wah, udah berkali-kali, Bang. Ya berarti kan masih sering juga jadi setan kan? Jadi jangan pernah kita merasa suci, jangan pernah kita merasa bersih. Ya, kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak ada nafsu, kalau kita ini ada nafsu. Jadi sebentar jadi orang beriman, sebentar lagi jadi setan. Bolak-balik itu tiap hari itu. Ya, kadang pagi zikir, sore jadi setan ada ya. Kenapa bisa jadi setan? Istrinya ngomel-ngomel, akhirnya jadi setan dia, ya kan? Gak sabar dia istrinya ngomel. Itu kan karena apa? Nafsu tadi. Jadi kalau ngomong-ngomong nafsu ya, di sini yang harus kita pelajari. Setiap manusia tuh memiliki nafsu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, ya. Selalu mengajak pada keburukan. Jadi halus nih nafsunya orang orang yang nggak beriman dengan nafsunya orang beriman, itu beda. Nafsunya orang ahli maksiat dengan nafsunya ahli ibadah beda. Bedanya bagaimana, Bang? Kalau ahli maksiat, dia itu akan selalu dibisiki yang buruk-buruk, ya kan? Seperti minum, berjudi, mencuri, segala macam, pokoknya buruk-buruk lah, karena memang dia nggak beriman. Jadi selalu yang diajak itu yang buruk-buruk. Tapi bagaimana kita yang sudah beriman, kita yang sudah soleh, kita sudah ahli ibadah, itu nafsunya beda lagi, halus cara mainnya. Bagaimana, Bang, cara mainnya? Maka nafsu itu akan selalu membisiki kebaikan-kebaikan, ya. Bertolak belakang kan, tadi suruh ajak yang buruk-buruk, kalau ini suruh ajak yang baik-baik. Tapi di situ dia sisip, ya, sehingga kita timbul merasa diri. Nah, itu yang bahaya. Kita sholat di masjid, di situ timbul kita merasa aku nih ahli sholat. Kita suka bersedekah, sedekah terus, biar tekor, asal kesohor, ya kan? Tapi apa? Ingin dipuji orang, ya kan? Ingin dianggap dermawan, ingin dipuji orang, dipuji makhluk. Memang perbuatannya baik, nggak salah perbuatannya. Cuman nafsu nggak tinggal diam. Nah, yang bahayanya ini adalah orang beriman tadi. Itu yang bahaya. Saya sudah jauhi, Bang, maksiat. Saya sudah nggak minum, saya sudah nggak judi. Saya sekarang sudah rajin di masjid. Saya sholat terus, saya zikir terus. Saya puasa Senin Kemis misalkan. Pokoknya saya ikut program-program amal. Saya ikut pokoknya yang berkaitan dengan ibadah saya lakukan. Tetapi disisip itu sama nafsu. Kau baik, kau baik, kau baik. Oh, kau sudah suci, kau sudah suci. Oh, kau sudah harum sekarang, udah nggak bau lagi, macam-macam. Akhirnya timbullah merasa. Nah, ketika kita sudah merasa mulai suci, sudah merasa mulai sholat, sudah merasa mulai bersih, nah di situ ketika kita melihat orang lain masih maksiat, di situ ada timbul secuil kebencian, ya kan? Jadi ini ada satu ilustrasi nih, ilustrasinya begini. Ada Pak Haji, pergi sholat lah dia ke masjid kan, sudah pakai baju koko, sudah wangi, sudah bersih. Begitu azan dia langsung jalan dia ke masjid. Di simpang jalan dekat lorong itu, dekat situ ada seperti pondok. Rupanya pemuda para pemabuk situ pada nongkrong situ, menggaplek, ya kan. Lewatlah Pak Haji tadi nih.
Langsung apa? Bisikan bagi mereka. Lihat tuh orang suci lewat itu. Macam betul aja katanya kan. Itu pasti tuh orang itu akan ngomong begitu. Lantas pulang dari masjid, Pak Haji tadi lewat lagi. Langsung Pak Haji menoleh ke tempat orang suci tadi. Ke tempat orang menggaplek tadi, orang-orang yang masih maksiat. Langsung apa dia ini? Geleng kepala dia. Begitu dia noleh, dia lihat geleng kepala, dalam hatinya, aduh hari gini nggak berubah-berubah juga. Dalam hatinya seperti mendoakan, mudah-mudahan Allah kasih hidayah lah orang ini, jangan mereka sia-sia seperti ini, ya kan? Itu sebenarnya nafsu itu. Nafsu itu karena apa? Pak Haji tadi udah merasa bersih dan melihat orang lain masih kotor, dia doakan pula lagi kan? Kenapa dia mendoakan? Karena dia udah merasa dirinya bersih. Halus nggak itu? Halus. Pernah nggak kita ngebaca ke situ? Jarang orang bisa tembus ke situ, ya. Jadi makanya lebih enak itu ya tapi jangan nggak bisa diminta-minta juga lah, ya kan? Lebih enak kita pernah jadi orang maksiat, habis itu baru kita mulai perbaiki diri menjadi orang soleh. Di situ kita tahu rasanya jadi orang maksiat. Jadi ketika melihat ahli maksiat kita nggak sebelah mata, ya kan? Nah ini yang halus ini wilayah hati nih, wilayah hati. Orang yang belum bersih ngejek yang bersih, orang yang sudah bersih ngejek juga yang belum bersih, ya kan? Sama aja. Nafsu itu selalu ada, ya kan? Geleng kepala Pak Haji lihatnya, aduh anak ini hari gini masih main gaple, bukan dia pergi ke masjid, bukan dia sholat, dilihat lagi di situ bertaburan pula botol tua, ya kan? Ya, pernah pasti teman-teman merasakan hal seperti itu, pasti pernah. Ya, risih, jijik, apalagi nggak nyaman, ya kan? Karena apa? Kita merasa diri kita bersih. Dan disitulah tipu daya setan yang sangat halus. Jadi bukan kita bilang setan itu jin, jangan, itu beda lagi. Nafsu kita ini pun setan, ya. Kalau kita ikutin jadi setan kita. Nah, wilayah ini harus bisa kita kenali. Kalau kita misalnya dibisikin yang baik, yang buruk-buruk, kita tuh cepat hafal. Ya Allah aku diajak begini, ya Allah aku diajak begitu, ya Allah aku disuruh ini disuruh itu, tapi nggak kuat aku lawan, ya Allah besar kali dorongannya, nggak kuasa aku, ya Allah, ya kan? Nyesal kita waktu ngelakuin, kita udah tahu salah tapi kita lakukan juga karena apa? Nggak kuat, kita tolak, ya kan? Udah selesai baru nyesal. Berarti di situ bahwa diri kita tuh sebenarnya sudah ada yang namanya furqan, pembeda mana benar mana salah. Tapi kenapa yang salah tetap kita lakukan? Karena kita tak berdaya menolak nafsu, ya kan? Kalau yang diajak yang buruk-buruk semua orang paham, tapi ketika nafsu yang baik-baik ini yang bahaya ini. Ini paling banyak menyerang orang soleh, ahli ibadah, orang suci, ya. Pokoknya ahli zikir, ulama, wah apalagi sudah titel ustadz, kiai segala macam. Oh itu makin, kalau kita bilang ngeri kali lah itu nafsunya itu, ya. Mungkin dia tidak mengajak pada yang buruk-buruk, tapi halus permainan dia itu, halus. Jadi kita semua itu tetap ada, yang namanya orang hidup pasti punya nafsu lah. Ya, jadi kita jangan pernah merasa aman, merasa bersih, merasa sudah nggak tergoda lagi. Namanya manusia ya, pasti ada aja. Tinggal bagaimana kita selalu bermohon kepada Allah. Ya Allah lindungi aku, ya Allah. Nafsu ini berat, ya Allah. Kadang nggak kuat aku. Minta perlindungan terus sama Allah. Kalau kita sudah kenal, enak, kita bisa minta perlindungan sama Allah. Tapi yang nggak kenal ini, kan? Yang nggak kenal ini yang bahaya. Dipuji orang sedikit, woi naik kuping kita. Dipuji orang sedikit, mekar hidung kita kan. Dipuji orang sedikit, woi makin jadi kita.
padahal nggak tahu kita itu nafsu semua di situ ya. Jadi ini untuk siapapun, untuk teman-teman, untuk saya juga. Kenapa saya selalu ngomong yang pahit-pahit? Kalau saya itu melenceng, saya ingat bahwa saya pernah ngomong kan gitu. Ini untuk saya juga sebenarnya ya. Jadi ketika kita orang maksiat itu pasti buruk-buruk diajaknya, tapi kalau yang sudah bersih, nah ini yang bahaya ini. Kau sudah bersih, jangan dekat-dekat ke sana, bau itu, nanti kau ikut bau, macam-macam. Akhirnya apa? Melihat ahli maksiat kita jijik, bukan main kita, ya kan? Karena apa? Udah beda makomnya, udah beda frekuensinya, udah merasa kita udah bersih. Di situ kita melihat mereka, ya hina aja pandangan kita, ya kan? Karena apa? Sudah ada merasa diri tadi itu. Jadi siapapun di sini ya pasti pernah kena ini. Satu peluru 1000 kepala ya kan, kena semua ya, termasuk saya pun kena juga ini ya. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan Allah lah, bisa kita kenal betul-betul nafsu itu memang halus itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.